Bumi Serambi Mekah adalah julukan yang telah disandang Provinsi Aceh sejak dahulu. Lalu bagaimana provinsi di ujung barat Indonesia ini bisa mendapatkan predikat tersebut? Beberapa ahli berpendapat ada beberapa faktor yang menyebabkan Provinsi Aceh mendapat julukan Bumi Serambi Mekah. Yang pertama adalah Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk dari pantai timur Aceh di daerah Perelak dan Pasai pada masa itu. Yang kedua adalah Aceh pernah menjadi kiblat ilmu pengetahuan di Indonesia dengan didirikannya Jamiah Baitur Rahman, setingkat dengan universitas sekarang, lengkap dengan berbagai fakultasnya. Bahkan mahasiswanya pun datang dari berbagai belahan dunia termasuk Turki dan India. Yang ketiga adalah Aceh pernah menjadi pelabuhan utama bagi jamaah haji dari seluruh Nusantara. Para jamaah akan berkumpul di Aceh sebelum mengarungi Samudra Hindia menuju Mekah. Ditambah lagi dengan fakta bahwa saat ini Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan perda yang mengacu pada hukum syariat Islam. Lalu bagaimana ya suasana bulan Ramadan di Bumi Serambi Mekah ini? Pasti Aceh memiliki suasana yang sangat berbeda ya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Tim On The Spot merasakan langsung bagaimana suasana Ramadan di Aceh. Inilah suasana Ramadan di Serambi Mekah versi On The Spot. Oke, pemirsa, kita mendapat informasi katanya kalau hampir di setiap masjid dan manggar di Kota Banda Aceh khususnya sepanjang bulan puasa itu selalu ada yang tadarus. Makanya kita sekarang lagi melakukan penelusuran di salah satu masjid untuk melihat beneran orang tadarus atau kira-kira suara tape ya. Yuk. Oke, pemirsa, setelah kita cek ternyata memang ada yang tadarus loh. Sekarang ini sudah pukul 3.52 pagi dan ternyata benar-benar ada orang yang tadarus. Selama bulan Ramadan, hampir di setiap masjid selalu terdengar lantunan ayat Al-Quran hingga waktu sahur tiba. Dan konon, lantunan tadarus Quran tersebut dilakukan secara langsung dan bergantian tanpa menggunakan rekaman. Aceh juga terkenal akan kelezatan kuliner khasnya. Namun ada beberapa jenis makanan yang dibuat khusus hanya selama bulan Ramadan saja. Salah satunya adalah ibu pedah. Lebih dari sekedar makanan khas, ibu pedah bagi sebagian masyarakat Aceh sudah menjadi bagian dari tradisi Ramadan. Ibu pedah ini akan dimasak secara bergotong royong, secara bergantian di halaman masjid kampung selama sebulan penuh sepanjang bulan Ramadan. Masakan khas Aceh yang satu ini sudah langka dan sulit ditemukan. Beruntung, tim On The Spot dapat melihat langsung proses pembuatannya. Pembuatan ibu pedah ini dilakukan secara bergotong royong oleh masyarakat desa. Setiap harinya 4-5 orang pemuda desa ini bertugas secara bergantian. Ini Pak ya? Ini bahan-bahan ibu pedah. Bahan-bahan sebahagian yang ada untuk kita buat bubur kanji atau bahasa Acehnya ibu pedah. Jadi sebenarnya ibu pedah itu kayak apa sih Pak? Makanannya berupa apa? Makanan berupa bubur, berupa beras dari bahan dasarnya, kemudian dibuat bubur, dicampur dengan dedaunan, dengan daun-daun kayu yang bisa menjadi obat. Nah ini apa aja bahan-bahannya Pak? Bahannya ini antara lain kalau bahan dasarnya tadi beras, ini bahan dasarnya beras, kemudian daun-daunan termasuk ini kalau bahasa Acehnya unsaga. Oh ini? Daun saga, ini daunnya daun saga. Kalau di
orang buat jamu. Ini biasa dibuat untuk obat batuk. Iya. Kemudian ini daun terapuh namanya. Bahasa apanya saya nggak tahu. Ini bahasa Aceh. Daun terapuh. Kemudian ini daun capa. Daun capa. Kemudian ada daun tongkat ali. Ada daun cabai Jawa atau capi buka bahasa Aceh. Kemudian ada lagi daun benalu batu atau temalu bate bahasa Aceh, dan lain-lain sampai 44 macam termasuk beras dan juga kelapa yang lagi diparut itu, yang semuanya dijemur dulu, termasuk kunyitnya dan sebagainya dijemur. Setelah kering nanti baru ditumbuk, dihaluskan. Oh, kondisinya bukan seperti bukan ini begini, berarti. bukan. Nah, ini kebetulan ada di sini, diambil tadi nanti ke bubur. Harus dijemur sampai kering. Dijemur sampai kering. Nanti baru ditumbuk semua. masuk kunyit dan sebagainya, dihaluskan, baru dicampur dengan berasnya. Contohnya ini udah jadi nih ya, Pak? Ini udah jadi ini. Ini yang sudah kita aduk dan sudah kita tumbuk. Daun-daun kayu bersedia dengan berasnya sekali. Oh, semua ditumbuk jadi satu. Jadi berasnya pun ditumbuk ya, Pak? Ditumbuk jadikan satu. Setelah ditumbuk, sudah jadi seperti ini, langsung dimasak di? Nanti ini dibuatnya sebelum Ramadan gitu. Proses pembuatan ibu pedah ini biasanya dilakukan setelah sholat zuhur hingga waktu asar, dan setelah sholat asar biasanya masyarakat sudah mengantri untuk mengambil ibu pedah ini. Siapapun boleh mengambilnya secara cuma-cuma. Wih, benar-benar penuh manfaat ya tradisi yang satu ini. Jika berbicara mengenai suasana bulan Ramadan, sudah tentu tidak akan lengkap jika kita tidak membahas tentang waktu berbuka puasa. Dan sudah tentu di kota Banda Aceh sebagai pusat bumi Serambi Mekah memiliki keunikannya sendiri. Sirene yang baru saja Anda dengar bukanlah tanda akan adanya kebakaran maupun kerusuhan, melainkan sebuah tanda khusus di kota Banda Aceh yang menandakan bahwa sekarang telah saatnya memasuki waktu maghrib. Dan bagi sebagian masyarakat Banda Aceh rasanya nggak lengkap berbuka puasa tanpa mendengarkan suara sirene yang satu ini. Buka puasa bersama tampaknya sudah menjadi bagian tersendiri bagi sebagian masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di kota besar. Bahkan acara buka bersama menjadi agenda tahunan wajib setiap bulan Ramadan. Tidak jarang juga acara buka bersama yang dilakukan malah melalaikan kita dari sebuah ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Tapi sepertinya hal tersebut bisa diminimalisir jika Anda tinggal di kota Banda Aceh, karena hampir semua toko di kota ini akan tutup sementara mulai pukul 7 malam dan baru akan kembali buka setelah jam setengah 10 malam. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhusyukan masyarakat Aceh dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Luar biasa ya pemirsa. Dan itulah tadi suasana Ramadan di bumi Serambi Mekah versi on the spot.